Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat zuhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, amal ibadah berupa sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat curahkan kepada nabi kita, tauladan kita, nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berusaha dan berupaya untuk mensukseskan kita, untuk mengeluarkan kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kezaliman menuju alam Islamiyah yang penuh dengan kedamaian. Sehingga sampai detik ini, alhamdulillah dengan hidayah Allah, kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, nyaman, tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama sebagai orang yang beriman. Pada awal tadi sudah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan haqqa tuqatih. Jadi kita betul-betul berusaha sehingga pada ahlus sunnah wal jamaah ada istilah jadwal imsakiyah. Sebelum fajar, sebelum subuh, kita sudah disarankan agar kita bisa menahan diri, tidak minum, tidak makan. Saking hati-hatinya kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebenarnya sebagian ulama ada yang membolehkan, tidak apa-apa. Mungkin kita ketiduran, tiba-tiba bangun tidur, kok sudah waktunya imsak, masih diperbolehkan kita makan karena belum waktunya subuh. Namun kita di kalangan ahli sunnah wal jamaah saking hati-hatinya, sehingga untuk meraih fadilah yang besar pada waktu imsak saja
kita sudah menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan keluarga atau dengan istri atau dengan suami. Haqqatu khati. Selanjutnya di dalam hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, mari kita betul-betul didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita meyakini bahwa kita sebagai hamba-Nya betul-betul percaya bahwa ini adalah perintah dari Allah yang wajib kita laksanakan. Dan yang terpenting lagi adalah ihtisaban, yaitu betul-betul ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah. Penyakit yang sering datang di kita diantaranya sum'ah. Mari kita lawan, mari kita hindari di dalam melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana Ustaz ketika kita umpama tadarus baca Al-Quran pakai pengeras suara? Apakah kita tidak termasuk pada golongan sum'ah? Tergantung pada qalbu kita masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita memasukkan mengaji Al-Quran ke pengeras suara sehingga orang lain bisa mendengar karena niat kita adalah syiar, fa insyaallah juga masuk pada ihtisaban. Akan tetapi ketika kita punya tujuan yang lain, hanya ingin dipuji oleh orang lain, saya tidak mau baca, saya tidak mau mengaji, saya tidak mau tadarus kalau tidak ada pengeras suaranya. Ngapain saya baca Al-Quran? Siapa yang mau mendengarkan? Kalau punya tujuan seperti itu, jangan-jangan itu masuk pada sum'ah. Begitu juga di dalam melaksanakan ibadah puasa yang melengkapi dengan kesempurnaan ibadah puasa kita. Di antaranya mungkin kita memperbanyak dengan sedekah. Kalau tidak ada orang yang melihat, saya tidak menyerahkan, saya tidak memberikan, umpamanya seperti itu. Akan tetapi ketika niat kita, hati kita betul-betul karena mengharap ridho Allah, maka sedekah sekecil apapun insya Allah makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hati ingin berikan takdir berupa rumah yang super berkualitas. Namun karena kemampuan saya hanya bisa memberikan air putih, saya antarkan ke mushola, saya antarkan ke masjid, saya antarkan ke pesantren sehingga bisa dinikmati oleh jemaah. Monggo. Tidak riya. Yang ketiga adalah takabbur yang harus kita jaga, sehingga muncullah jaga hati, jaga lisan. Hati kita dijaga, jangan sampai punya perasaan bahwa saya adalah mempunyai kelebihan dalam segalanya, sehingga muncullah kata-kata meremehkan, menjelekkan, menghina, yang menjadi kepala kantor, memarahi kepada bawahannya, yang serta sering memarahi kepada kliennya, umpamanya seperti itu. Kenapa? Sudah terlilit di dalam hatinya sikap takabbur, sudah merasa dirinya yang sudah paling hebat. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga yang keempat adalah sifat ujub. Hati kita mari kita jaga. Jangan punya perasaan bahwa saya adalah yang paling benar, sehingga muncullah ketika ada orang berpendapat tidak ada yang diterima. Semua pendapat orang lain salah kalau tidak sesuai dengan pendapat saya. Hal seperti itu mari kita jaga agar ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hasud. Kita sebagai ASN kadang-kadang kita punya iri hati. Waduh, teman saya sudah menjadi kepala, teman saya sudah menjadi kasih, teman saya sudah menjadi pengawas, teman saya sudah menjadi asisten ini dan itu. Hati mari kita jaga. Agar apa? Lisan
lisan kita juga tidak terlontar, anggota badan kita juga tidak mengikuti yang jelek. Karena kalau hati kita sudah baik, insya Allah semua panca indera, semua anggota badan kita insya Allah juga akan ikut baik. Tetapi ketika hati kita jelek, na'udzubillah min dzalik, ucapan kita, pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, semuanya akan dibuat jelek. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita di dalam tenaga ibadah puasa ini betul-betul didasari karena imanan wahtisaban. Ghufiradahu ma taqaddama min dzambi. Fa insyaallah kalau kita sudah betul-betul berusaha semaksimal mungkin haqqa tuqati dan juga imanan wahtisaban, fa insyaallah semua dosa yang pernah kita perbuat baik kepada Allah langsung, kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua, kepada para guru, kepada sesama teman, atau kepada orang lain, kita punya salah dan kekhilafan, insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kesempatan saat ini kita sudah 2 bulan yang lalu sudah berdoa kepada Allah agar kita disampaikan ke bulan Ramadan. Mumpung kita diberi umur yang panjang, diberi kesehatan, mari kita laksanakan dengan sesungguh-sungguhnya sehingga kita betul-betul ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang terakhir, tujuan puncak kita di dalam melaksanakan ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah bertakwa kepada Allah, fa insyaallah muflihun. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian mungkin saya sebagai badal daripada penceramah kultum pada siang hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan bagi hadirin wal hadirat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.